Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi dalam bahasan tentang hidrokarbon. Bapak akan lanjutkan, yaitu setelah kita mempelajari tata nama senyawa alkana, kita akan lanjut ke isomer alkana. Nah, isomer alkana itu ada yang disebut dengan isomer kerangka. Ya. Apa itu isomer kerangka? Adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi kerangka rantai karbonnya yang beda. Jadi, rumus molekulnya sama, namun kerangka rantai karbonnya berbeda. Ya. Contoh misalnya, kita mempunyai senyawa dasar pentana, ya, N-pentana. 1, 2, 3, 4, 5. Ini karena dia lurus, C-nya ada 5, maka dikasih awalan N. N itu artinya normal, berarti N strip pentana. Nah, isomer N-pentana itu bisa ada 2, ya, antara lain 2 metilbutana dan 2,2 dimetilpropana. Coba teman-teman amati nih. Apa kesamaan antara senyawa yang di sebelah kiri dan senyawa yang di sebelah kanan? Kesamaannya apa? Kalau kita hitung jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian yang kanan juga 1, 2, 3, 4, 5. C-nya sama-sama 5. Kemudian kita hitung H-nya. 3 tambah 1, 4, tambah 2, 6, tambah 3, 3 tambah 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya. Berarti di sini ada C5H12. Kemudian yang kanan, C-nya 5, H-nya berapa? 3 dikali 3, dikali 3, dikali 3. Berarti ada 3 kali 4, ada 12. Nah, kesamaan kiri dan kanan adalah rumus kimianya atau rumus molekulnya, yaitu sama-sama C5H12. Tapi bedanya apa? Bedanya ternyata kerangkanya, ya. Kalau ini lurus ada 1 cabang, ya, induknya lurus 4, cabangnya 1. Kalau ini induknya 3C, cabangnya ada 2, seperti itu, ya. Nah, itu yang disebut dengan isomer kerangka. Jadi kerangkanya yang berbeda. Bentuk kerangka itu maksudnya bentuk strukturnya yang beda, seperti itu. Nah, kemudian apa itu sifat-sifat alkana, teman-teman, ya? Kita akan coba lihat sifat-sifat alkana. Sifat-sifat alkana itu yang pertama, dia tidak larut dalam air. Bayangkan kalau kita belajar alkana itu seperti minyak atau bensin, teman-teman. Bensin misalnya, itu kan tidak larut dalam air, ya. Kemudian makin besar Mr, titik leleh dan titik didihnya makin tinggi. Mr itu adalah massa molekul relatif. Jadi semakin besar senyawa itu ukurannya, jumlah C-nya semakin banyak, ya, atau Mr-nya semakin besar, maka titik didihnya juga semakin tinggi. Nah, ini nanti kita pelajari lebih lanjut dalam minyak bumi ini, ya, aplikasinya. Nomor 3, sifat alkana dalam jumlah atom C yang sama, semakin banyak jumlah cabang, semakin rendah titik didihnya. Nah, dalam jumlah atom C yang sama, semakin banyak jumlah cabang, semakin rendah titik didihnya. Kita coba lihat contoh ini, yang tadi yang di atas nih. Ini kan tadi kita sudah sepakat bahwa jumlah C-nya sama dan H-nya sama, sama-sama C5H12, ya. Tapi bedanya kan kerangkanya, seperti itu. Nah, ini cabangnya ada 1, ya kan? Kalau ini cabangnya ada 2. Nah, itu bedanya, ya kan? Berarti titik didihnya siapa yang lebih tinggi, ya. Kita kembali ke sini. Dalam jumlah atom C sama, semakin banyak jumlah cabang, semakin rendah titik didihnya. Berarti kita bisa jawab yang kanan ini karena cabangnya ada 2, berarti titik didih dia lebih rendah daripada yang kiri. Meskipun jumlah C dan H-nya sama atau Mr-nya sama. Seperti itu, ya. Jadi faktor struktur juga mempengaruhi titik didih. Nah, kemudian nomor 4, wujud zat itu dari C1 sampai C4 dia wujudnya gas. Contohnya misalnya LPG yang ada di rumah, ya, untuk masak itu kan wujudnya
gas ya. Kemudian dari C5 sampai C17 berwujud cair. Contohnya apa? Bensin, solar, dan sebagainya ya, seperti itu. Kemudian C18 ke atas berwujud padat. Jadi semakin tinggi jumlah C-nya, wujud bendanya juga semakin menuju ke arah yang lebih padat. Itu sifat fisika dari alkana. Nah, sifat kimianya, pertama dia sukar bereaksi dengan zat pengoksidasi atau pereduksi. Ya, zat pengoksidasi itu zat yang bisa menyebabkan suatu benda mudah untuk terbakar. Ya, oke. Kemudian dapat bereaksi dengan oksigen melalui reaksi pembakaran. Nah, dia bisa bereaksi dengan oksigen. Contohnya misalnya bensin. Kenapa bisa menggerakkan mesin kendaraan? Karena dia bensin itu bereaksi dengan oksigen sehingga terjadi proses pembakaran. Ya. Baik. Nah, bagaimana cara pembuatan alkana? Ini teman-teman mungkin nanti bisa membaca lebih lanjut ya. Ini bisa mereaksikan aluminium karbida dengan air, nanti terbentuk dimetana ya. Kemudian mereaksikan alkena dengan gas hidrogen. Nah, ini kita belum, cuma mungkin teman-teman Bapak kenalkan saja. Ada sintetis Wurth, sintetis Grignard, sintetis Dumas ya. Jadi ini beberapa contoh pembuatan alkana. Salah satu yang mungkin mudah kita pahami itu ini aluminium karbida direaksikan dengan air menghasilkan Ca4. Ini tidak terlalu banyak dibahas ya. Nah, kemudian apa kegunaan alkana? Nah, ini banyak ya kegunaan alkana itu untuk bahan bakar. Contohnya LPG, bensin, solar, aftur ya. Tahu aftur? Ya, ini untuk bahan bakar pesawat terbang. Kemudian bahan baku untuk industri, alkana juga digunakan sebagai bahan baku untuk industri plastik, pupuk, dan deterjen. Nah, yang disebut dengan industri petrokimia. Kemudian bisa juga untuk pelumas. Contohnya oli ya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa kegunaan dari senyawa alkana.